Selamat datang dan selamat bergabung di channel Kelas Sejarah. Kali ini Bapak akan membahas mengenai pelayaran. Bagi kalian yang baru pernah merasakan bepergian dengan kapal laut ke luar pulau sehari dua hari, mungkin perasaan kalian takut melihat besarnya ombak. Ditambah kondisi badan kalian yang tidak sehat, perut mual, pusing-pusing selama perjalanan berlangsung. Itu baru perjalanan dalam waktu sehari dua hari. Bagaimana dengan perjalanan berbulan-bulan? Mungkin kalian akan berpikir untuk menghentikan perjalanan tersebut dan mencoba untuk berputar arah. Dan setelah berputar arah, kalian akan tidur terlelap dalam mimpi penemuan dunia baru. Nah, di masa lalu, banyak pelaut yang telah melakukan perjalanan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan hanya untuk mencari bumbu dapur. Mungkin kalian tidak akan percaya bahwa yang dicari para pelaut dunia yang namanya dikenang saat ini hanya untuk mencari bumbu dapur. Saat ini Bapak akan membahas mengenai tokoh-tokoh yang berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah dan bahkan merubah sejarah dengan menemukan sebuah pulau raksasa yang sempat dipikirkan sebagai tanah India. Para pelaut dari Eropa dibagi menjadi beberapa pelaut berdasarkan asal negara yang menemukan daerah penghasil rempah-rempah seperti bangsa Portugis dan Spanyol. Penjelajahan bangsa Portugis. Penjelajahan bangsa Portugis diawali dengan perkembangan ilmu falak atau ilmu perbintangan. Bangsa Portugis merupakan bangsa yang pertama kali menggunakan rasi bintang Sarip Selatan. Dalam bahasa Jawa dikenal dengan nama gubuk panceng untuk berlayar di sebelah selatan Katulistiwa. Sedangkan di masa lalu para pelaut Eropa menggunakan rasi bintang Polaris atau rasi bintang utara sebagai panduan untuk berlayar di sebelah utara. Perkembangan ilmu perbintangan dan kelautan bangsa Portugis tidak bisa dilepaskan dari andil Pangeran Portugis Dom Henrique atau yang lebih dikenal dengan nama Henry Sang Navigator. Raja Henry memerintahkan untuk membangun sekolah kartografi yang di masa depan menjadi sekolah pemetaan pertama di Eropa. Dari sekolah tersebut lahirlah berbagai macam ahli pembuat peta yang dipakai sebagai penunjuk jalan bagi para navigator untuk berlayar menjelajahi luasnya samudera. Pangeran Henry mendorong para pelaut Portugis untuk melakukan penjelajahan samudera pertama kali ke wilayah pantai barat Afrika, negara Maroko saat ini. Pangeran Henry mendapat informasi bahwa di wilayah pedalaman Maroko, para pedagang Arab memperdagangkan emas. Para pedagang Arab tersebut membawa karavan-karavan unta. Oleh karena itu, Pangeran Henry memutuskan untuk menjelajahi pantai barat Afrika untuk menemukan pelabuhan-pelabuhan lainnya serta jalur-jalur karavan yang menuju ke daerah-daerah produksi emas. Akibatnya para pelaut Portugis berangsur-angsur mulai mengenal jalur pelayaran pantai barat Afrika. Ekspedisi bangsa Portugis di bawah kepemimpinan Pangeran Henry pada tahun 1415 berhasil menaklukkan Ceuta, sebuah pelabuhan yang terletak di Afrika Utara yang dikuasai para pedagang Arab. Ekspedisi ke Afrika ini dianggap berhasil karena dengan dikuasainya Ceuta, maka bangsa Portugis dengan leluasa dapat berdagang dengan bangsa Afrika secara langsung. Dari para pedagang Arab yang berada di Afrika, inilah bangsa Portugis memperoleh informasi penting daerah penghasil rempah-rempah di Asia termasuk Nusantara. Penjelajahan Bartolomeu Dias dan penemuan Tanjung Harapan.
Setelah merasa yakin telah menemukan jalur daerah penghasil rempah-rempah India, Raja Portugis Dom João II mulai mencari pimpinan ekspedisi untuk berlayar menelusuri pantai barat Afrika. Dan diputuskan Bartolomeu Dias sebagai pimpinan ekspedisi di tahun 1486. Pada tahun 1487, Bartolomeu Dias berangkat dengan 3 buah kapal dari pelabuhan Lisabon menelusuri pantai barat Afrika, melewati Ghana, Angola, dan Namibia. Setelah itu, Dias melanjutkan perjalanannya ke pantai timur Afrika. Dari sini diperoleh informasi kembali mengenai kekayaan rempah-rempah di India dari para saudagar Arab yang berdagang di pantai timur Afrika. Pada awalnya, Dias ingin tetap melanjutkan pelayaran menuju India, namun terpaksa kembali karena para awak kapalnya menolak melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan pulang, kapalnya berlabuh di sebuah tanjung yang dipenuhi bebatuan di wilayah Afrika Selatan yang posisinya tepat menghadap Samudra Atlantik. Oleh Raja Dom João II menamakan wilayah tersebut dengan nama Tanjung Harapan. Dias melaporkan kepada Raja Dom João II bahwa ada kemungkinan untuk menemukan jalur pelayaran menuju India melalui Tanjung Harapan. Pelayaran Vasco da Gama ke India. Ekspedisi bangsa Portugis kemudian dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Raja Portugis Manuel pertama memerintahkan Vasco da Gama untuk memimpin penjelajahan samudra. Berbekal kapal galeon besar, Vasco da Gama menyusuri pantai barat Afrika dan tiba di Tanjung Harapan. Setelah itu rombongan berlayar menuju pantai timur Afrika dan tiba di wilayah Calicut, India pada tanggal 20 Mei 1498. Ekspedisi Vasco da Gama dan rombongan berhasil membangun hubungan dengan penguasa Calicut dan berhasil membawa pulang rempah-rempah ke Portugis. Sekian dari materi penjelajahan samudra bangsa-bangsa Eropa bagian pertama. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa cantumkan di dalam kolom komentar. Dan ingat, pelajari materinya.